Shalom teman-teman, selamat siang, ketemu lagi di ibadah Youth. Oke, di minggu ketiga bulan November kita akan mengakhiri di bulan November minggu depan dan artinya kita akan menyambut apa teman-teman? Natal. Desember, Natal. Desember identik sama Natal, ya betul. Oke, tema kali ini yang saya bawakan adalah worship is my weapon. Apa itu teman-teman? Karena dari minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga terakhir ini, minggu pertama dan kedua teman-teman udah dapet yang ada di ibadah umum dan di youth sangat-sangat memberkati banget apa yang teman-teman sudah dengarkan, apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Iman, oleh Ko David, oleh BB kemarin gitu. Dan hari ini cukup pengalaman pribadi juga bahwa worship is my weapon, bahwa penyembahan adalah senjatanya kita gitu. So, apakah sebagai orang Kristen kita pernah merenungkan lebih dalam tentang arti penyembahan, arti tentang worship teman-teman? Apakah kita mengartikan penyembahan sebatas yang kita lakukan bersama-sama dengan teman komunitas kita, terus pada saat kita di gereja, pada saat kita di dalam sisi, seringkali kita melihat bahwa menyembah Tuhan itu dilakukan melalui nyanyian, lirik, lagu, dan nada yang terdengar teman-teman. Betul ya, tentu ini adalah hal yang baik untuk dilakukan, tapi sesungguhnya penyembahan berbicara lebih dalam daripada itu teman-teman. Worship is my weapon. Hubungan dan kedekatan kita dengan Tuhan adalah fondasi dari penyembahan itu. Tadi pagi Pastor Iman juga sudah mengatakan bahwa penyembahan itu kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Lucu kalau kita menyembah orang yang kita nggak kenal, pribadi yang kita nggak kenal gitu. Sebab tanpa mengenal dan mengasihi Tuhan, ibadah yang kita lakukan hanya sekedar ritual agamawinya kita aja teman-teman. Nggak akan dapatkan sesuatu gitu. Di Yohanes 4 ayat 24, saya ambil di terjemahan baru. Ya, 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya ulangi, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Garis bawah ya, dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah roh dan kita perlu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan yang benar keluar dari hubungan yang dalam bersama Tuhan. Dibilang worship is relationship, betul. Tapi dalam relationship-nya itu ada kebenaran, yaitu kekudusan dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama, orang menyembah Tuhan tuh di tempat bernama Bait Allah. Ya. Di perjanjian baru, Tuhan Yesus merestorasi hubungan antara manusia dengan Allah sehingga kita tidak perlu ke Bait Allah lagi. Kita nggak perlu melepas kasut kita lagi. Karena kitalah bait Roh Kudusnya kita, Tuhan sendiri. Karena Tuhan sudah masuk dalam hidup kita. Tuhan sudah tinggal dalam diri kita. Yaitu kita adalah baitnya Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita membawa Roh Kudus bersama kita teman-teman. Pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus membawa kita menjadi penyembah Tuhan yang benar. Kita semua setuju bahwa enggak semua orang itu kita semua setuju bahwa enggak semua orang pun bebas dari masalah dalam hidup kita, betul? Pasti ada, enggak perlu diundang masalah itu datang sendiri teman-teman ya. Kita enggak perlu undang-undang masalah itu selalu ada itu datang sendiri. Kenyataannya enggak usah dibuka, di Yohanes 16 di ayat 33 dibilangkan salah satu janji yang seringkali terlewatkan adalah dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Hal itu sepertinya bukanlah yang kita harapkan teman-teman. Enggak ada yang mau ya, hidup menderita terus ya, nangis mulu ya, masalah mulu ya. Tapi bagian setelahnya dari ayat ini memberikan kita harapan, yaitu tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Tuhan Yesus itu sendiri teman-teman. Jadi jika Yesus telah mengalahkan dunia,
Lalu bagaimana kita harus berjuang di masa-masa sulit? Kita cukup dengan menyembah Tuhan, karena itu adalah senjatanya kita. Hal ini mungkin nggak terdengar seperti senjata yang paling efektif ya teman-teman. Tapi kita yakin inilah yang paling efektif. Pada saat lagi ada masalah, dalam badai, dalam ombak, respon kita pertama kali apa sih? Ngeluh, marah, kenapa ini, kenapa terjadi, itu dan ini gitu kan. Jangan sekali langsung misal ambil gitar, langsung lipat tangan, langsung kita doa, jarang banget. Loh ini realita hidup kita loh. Serius gak? Itu yang pernah saya alami teman-teman. Dalam badai hidup, masalahan, kekhawatiran, permasalahan, ini jujur kelemahan setiap kita gitu. Apakah kita langsung gercep, langsung kita menyembah Tuhan, kita berserah sama Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya Tuhan untuk mengalihkan fokus permasalahan kita ke Tuhan. Jarang banget. Itu bukan pilihan yang efektif untuk kita terkadang. Tapi itu pilihan yang paling efektif untuk kita mengalihkan fokus kita terhadap Tuhan. Kepada Tuhan. Kita lihat posisi tubuh saat menyembah. Ya kan? Posisi tubuh kita saat menyembah gimana sih? Angkat tangan, berserah. Berserah, angkat tangan tuh berserah teman-teman. Menyerahkan hidup kita sama Tuhan dengan segala situasi masalah yang ada, dengan hal-hal yang mungkin orang gak ngerti sama permasalahan kalian, orang gak ngerti beban hidup kalian, tapi dengan Tuhan dia tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita lewati. Itu mengapa kita mengangkat tangan kita, tanda berserahnya kita sama Tuhan. Itu menyembah. Kita memberikan, menyerahkan hidup kita. Berserah teman-teman, bukan pasrah. Aku pasrah aja deh, Tuhan mau ngapain aja. Bukan pasrah. Pasrah itu tanda putus asa. Berserah. Ya. Berserah gitu. Iya kan? Posisi tubuh kita saat kita menyembah adalah kita berserah sama Tuhan. Karena dia tahu segala hal yang terdalam dalam hati kita yang orang lain pun gak ngerti gitu. Apa yang ada di pikirannya kita. Karena itu tanda kebesaran adalah terlihat sebagai sebuah tanda kelemahan kita. Makanya dibilang, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Amin. Amin. Tapi ini bukanlah tentang menyerah kepada musuh teman-teman. Ini tentang berserah kepada Tuhan. Makanya bilang bukan pasrah, tapi berserah. Di dalam Daniel pasal 3, Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18 dibilang, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ini cerita oke banget. Pasti teman-teman kalau baca ini terberkati banget gitu. Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ini Raja Nebukadnezar itu udah diperingatkan berkali-kali sama Tuhan. Tapi tetap aja bebal gitu kan. Terus di ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18 terakhir, tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang begitu luar biasa, percaya kepada Tuhannya. Saat mereka diperintahkan untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka enggak mau. Karena mereka tahu siapa yang dia sembah, Bapa yang hidup, pribadi yang hidup, itu hanya buatan manusia. Kenapa aku harus menyembah dengan patung yang buatan manusia? Karena aku sudah menyembah pribadi yang hidup. Kita menyembah pribadi yang hidup, bukan pribadi yang mati. Dia mati di kayu salib, lalu dia dibangkitkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan masalah dan harus membuat sebuah keputusan pada saat itu. Dan itu enggak mudah banget teman-teman. Raja Nebukadnezar berkata kepada mereka bahwa jika mereka tidak bersujud dan menyembah patung yang telah ia buat, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi suatu iman yang luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Karena hatinya sudah bebal. Seolah mereka belum cukup menghadapi masalah, sang raja memutuskan untuk menyalakan perapian 7 kali, kalau teman-teman baca 7 kali lebih panas dari biasanya. Bahkan ketika para pengawalnya pun kena ketika melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu, para pengawalnya mati karena perapian itu. Kita lihat penyembahan kita akan selalu menyerang musuh. Inilah gerakan paling berani yang dapat kita lakukan teman-teman. Karena menyembah atau sikap berserah akan selalu membawa Tuhan ke dalam situasi kita. Menyembah akan selalu membawa Tuhan ke dalam situasi kita. Apapun yang dari kemarin minggu lalu, Ko David bilang kan, apapun situasinya, kita memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Tapi apakah benar dalam situasi tersulit kita memilih untuk tetap menyembah Tuhan teman-teman? Pasti muncul kekhawatiran, kecemasan, bingung mau ngapain, larinya ke manusia, minta tolong ke manusia. Apakah langsung kita tinggal diam, tenang untuk tetap berdoa dan menyembah sama Tuhan? Karena menyembah akan selalu membawa Tuhan ke dalam situasi kita. Hal inilah yang justru menarik teman-teman. Dan saat kita menyembah Tuhan, ia berperang bagi kita, betul? Dan kita tinggal ikut serta dalam kemenangan. Kita nggak perlu repot-repot. Dia yang berperang untuk kita. Saat kita mulai berserah dalam menyembah Dia. Fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Sembah Dia dan Dia akan berperang bagi kita teman-teman. Karena apa? Hidup di dalam hadirat-Nya, slide selanjutnya, hidup di dalam hadirat-Nya adalah hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam hadirat Tuhan adalah hidup di dalam kemenangan. Bukan hidup di dalam hadirat Tuhan adalah hidup di dalam kekalahan, enggak. Hidup di dalam hadirat-Nya Tuhan adalah hidup di dalam kemenangan. Karena penyembahan adalah senjatanya kita, teman-teman. Sebagai orang percaya kita harus melakukan apa yang selalu kita lakukan ketika melewati masa-masa sulit. Yaitu dengan menyembah. Hal yang tersulit saat kita menghadapi situasi yang sulit. Apakah kita langsung ambil respon dengan menyembah? Jujur, pengalaman pribadi aku, enggak.
Di situasi yang sulit saya nggak mengambil sikap menyembah, itu hal yang salah. Tapi di situasi yang sulit itu aku mengambil keputusan untuk marah, kecewa sama Tuhan dalam keadaan ini aku ikut Tuhan, katanya berkemenangan, tapi ikut Tuhan, hidupku penuh dengan masalah. Ada aja gitu. Capek ikut Tuhan. Betul. Jujur kalau Tuhan baperan aku udah disep gitu. Iya kan? Tapi puji Tuhan ya tuh, dia punya kasih yang luar biasa. Yang masih memberikan kasih, mengasihi hidup kita dan mengarahkan hidup kita dalam situasi tersulit kita. Justru bukan lari dari Tuhan, tapi kita datang ke Tuhan untuk menyembah. Tanda kita berserah, tanda kelemahan kita bahwa hanya Tuhan yang sanggup meredakan badai hidup kita, teman-teman. Karena penyembahan adalah senjata terkuat yang kita miliki. Memberitakan dan mempraktekkan firman Tuhan menanamkan kuasa bukan hanya di dalam diri kita, tapi juga di dalam semua yang membuka telinganya untuk membuka telinga untuknya. Demikian pula hanya penyembahan bukan hanya untuk gereja. Kita harus menyembah dari rumah kita, dari tempat kerja kita, dari keluarga kita bareng-bareng bersekutu bersama. Ketika musuh datang, Tuhan telah memberi kita peralatan dan itu adalah penyembahan kita, teman-teman. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi kita nggak perlu mengetahuinya. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia ada di masa depan kita. Kita nggak perlu takut dengan segala situasi yang Tuhan sudah persiapkan, yaitu masa depan kita. Masih ada yang takut akan masa depan? Charles, ini takut, Chris takut nikah. Ya Tuhan, Chris. Oke, masih ada kan? Karena yang sering aku jumpai, temui, ngobrol sama beberapa teman, sahabat, beberapa tim leader, teman-temanku yang dulu. Selalu ada hal yang membuat mereka khawatir, takut akan situasi yang gak tentu ini, yaitu masa depan. Itu yang iblis gunakan dalam pikiran kita. Padahal Tuhan sudah persiapkan, dia sudah ada di masa depan kita. Tapi iblis selalu nyerang di bagian itu gitu. Tuhan yang akan memberkati kita dengan tak terbatas, teman-teman. Tuhan yang tahu apa yang terjadi di masa depan kita. Karena dialah yang menuliskannya. Musuh memiliki alat dan tipuan yang dapat membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Keraguan, kecemasan, depresi. Banyak banget anak-anak muda sekarang mengalami depresi. Mental health. Karena apa? Mereka dihidupi dengan yang namanya kecemasan, kekhawatiran, takut akan masa depan. Takut dengan yang namanya bagaimana ya besok. Aku nikah enggak ya sama siapa? Aku nikah enggak sih sama si ini? Ya Chris, bener kan? Ya kan? Bener enggak ya Kak, ini ya Kak? Gitu kan? Semua hal ini dipakai untuk mengalihkan kita, untuk menghancurkan hidup kita, pemikirannya kita yang akan takut dengan masa depan, takut akan yang situasi yang enggak tentu. Tapi penyembahan mengatasi segalanya, teman-teman. Penyembahan adalah senjata kita untuk menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Pastikan senjata kita tetap tajam, teman-teman. Pastikan senjata penyembahan kita tetap tajam dan kita akan selalu berkemenangan. Pastikan juga kita menyembah Bapa yang kita kenal,
Gimana jadinya kita menyembah pribadi yang kita nggak kenal? Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini ayat keren banget teman-teman. Tapi juga gak mudah. Karena dalam situasi Sadrak, Mesak, Abednego, apakah dalam situasi seperti itu dia masih mau tetap untuk memilih Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka? Situasi tersulit loh. Mereka dimasukkan di perapian yang begitu menyala-nyala. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Perhatikan teman-teman. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bisa nggak jalani ayat ini? Amin dia, Chris, kenceng. Amin dia. Kalau kita di dalam peperangan, apakah senjata pilihan kita teman-teman? Dalam peperangan hidup kita, senjata pilihan kita tuh apa? Gak diragukan lagi, penyembahan bukanlah pilihan pertama kita pastinya. Ya enggak sih? Betul enggak sih? Bernyanyi bukanlah sebuah taktik pertahanan yang hebat, begitu juga memainkan alat musik. Tapi penyembahan adalah sebuah senjata kita. Untuk kita menghadapi kesulitan, untuk kita tetap fokus sama pribadinya Tuhan. Dan penyembahan juga adalah sebuah pilihan kita, teman-teman. Sekilas terlihat di dalam ayat ini seperti penulis dari kutipan, ayat ini tidak memiliki apapun ya teman-teman. Tanpa pohon hara, tanpa pohon anggur, tanpa pohon zaitun, tanpa domba, dan tanpa lembu sapi. Tapi kita baca dan lihat, kita akan melihat bahwa ia memiliki pohon-pohon ara, hanya tanpa buah. Perhatikan ayat ini teman-teman. Ia juga memiliki pohon anggur hanya tanpa buah anggur. Ia juga memiliki pohon zaitun, hanya tidak ada buah zaitun. Ia memiliki kandang domba, hanya tak ada dombanya. Cuman ada kandang dombanya, tapi nggak ada dombanya, Chris. Juga kandang sapi, hanya tanpa sapi. Ada kandang sapi tapi nggak ada sapinya, ada kandang domba tapi nggak ada dombanya. Ada pohon anggur tapi nggak ada buah anggurnya. Kalau teman-teman baca konteks ini, kita akan menemui seseorang yang telah mencoba dan gagal. Gagal lagi dan lagi teman-teman. Ini lebih dari sekedar miskin teman-teman. Ini tingkat kekecewaan yang sangat dalam. Kalau teman-teman dalam situasi ini apa yang teman-teman lakukan? Ini adalah sebuah kehidupan tentang investasi yang besar teman-teman. Investasi besar dan pengharapan. Orang ini menanam benih, membangun kandang, menginvestasikan uangnya dan telah mengalami kegagalan yang luar biasa. Bukan karena kesalahannya. Dapatkah kita menghubungkannya teman-teman? Hubungan terputus dan kita nggak dapat melakukan apa untuk mencegahnya. Kita nggak dapat melakukan apapun untuk mencegahnya. Kita bekerja keras demi jabatan, tapi kita tetap diberhentikan, ya kan? Ekonomi jatuh dan kita tidak dapat memperlambatnya. Akan situasi seperti itu, pasti kita akan melewati situasi-situasi itu. Harus membayar ini, tapi gajian udah habis. Iya kan?
Charles. Iya kan? Teman-teman pekerja pasti merasakannya lah, ya kan? Mau bayar sekolah anak, aduh nipis, ya kan? Tapi dalam situasi ini teman-teman, apa ya jadi sikap teman-teman sih? Kita sudah investasi waktu kita, tenaga kita, pikiran kita buat anak-anak yang kita muridkan, buat anak-anak yang kita latih, buat anak-anak yang kita dorong untuk lebih belajar lagi hidup di dalam Tuhan, tapi mereka masih saja membuat keputusan-keputusan buruk. Itu melelahkan juga teman-teman. Tapi apakah kita mau berhenti untuk memuridkan mereka? Enggak kan? Merasa kayak udah gagal banget gitu. Gimana sih harus ngelakuin, gimana sih harus ngomongnya lagi? Tapi kita bisa lihat betapa hebatnya transisi dari ayat ini teman-teman. Namun aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Wow. Di dalam situasi yang penuh dengan kegagalan, penulis ini bilang, namun aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Inilah kebenaran yang menyegarkan, dengan kata lain, saya masih mempunyai pilihan. Yaitu tetap menyembah dan bersyukur sama Tuhan. Walaupun kondisinya seperti aku gak punya apa-apa. Walaupun kondisinya kering. Meskipun kita mungkin gak memiliki pilihan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita dapat memilih cara kita untuk meresponinya teman-teman. Dan inilah pilihan kita, yaitu menyembah. Penyembahan adalah senjata pilihan kita yang tajam. Ketika kita merasa kehabisan tenaga untuk menjalani hidup kita menemukan kuasa terhebat dalam kehidupan kita, yaitu dengan menyembah teman-teman. Dan menikmati hadiratnya Tuhan. Itu yang membuat kita fokus kita yang tadinya terlalu terfokus dengan masalah pribadi kita, dengan ketakutan kita, itu teralih dengan hadiratnya Tuhan. Karena kita menyembah Dia melalui roh dan kebenaran. Pastikan hidup kita benar. Karena yang kita sembah adalah roh dan kebenaran. Kalau kita menyembah dalam kondisi hidup kita, hati kita penuh dengan situasi, ketakutan, kecemasan, apakah kita betul datang dalam roh dan kebenaran? Karena penyembahan bukan hanya senjata pilihan kita. Slide selanjutnya, penyembahan bukan hanya senjata pilihan kita. Penyembahan adalah senjata yang mendapatkan kekuatannya dalam pilihan. Saya ulangi teman-teman, penyembahan bukan hanya senjata pilihan kita. Penyembahan adalah senjata yang mendapatkan kekuatannya dalam pilihan. Ambil kuasa itu sekarang teman-teman. Pilih untuk menyembah. Bukan kalau tadi pagi Koiman, bukan untuk sambat terus, bukan untuk mengeluh terus. Dengan situasi kita, mari kita belajar untuk hidup dalam kedewasaannya Tuhan. Kalau tadi pagi Koiman bilang penyembahan memindahkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Betul enggak? Bisa enggak? Yuk belajar untuk kita memindahkan fokus masalah kita kepada fokus ke Tuhan. Bukan situasi sulit kita. Saya yakin Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memiliki keputusan terberat dalam kehidupan mereka. Tapi jawaban mereka membuat sangat memberkati kita gitu. Ketika aku baca, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian nyala-nyala itu. Jika Tuhan sanggup mengangkat kita di tengah badai hidup kita, Dia akan tetap menolong hidup kita. Karena Dia Allah yang hidup,
yang sanggup menolong kehidupan kita. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja, tetapi seandainya tidak teman-teman, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, apa jadi respon kita? Marah, ngambek, gak ke gereja-gerejaan lagi, gak mau pelayanan lagi. Kayaknya aku bukan kesayangannya Tuhan, aku bukan pilihannya Tuhan, kayak cuman dia yang pilihannya Tuhan, yang selalu jawab doanya dijawab terus. Dalam situasi itu, apakah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita? Saya ulangi, kita adalah baitnya Tuhan. Makanya kalau kita sadari bahwa kita adalah baitnya Tuhan, kita harus jaga betul-betul hidup kita dengan kebenarannya Tuhan. Bukan sembarangan. Jangan hidup sembarangan teman-teman. Kita boleh bebas, tapi bukan bablas. Tuhan sudah memerdekakan kita, tapi bukan berarti kita hidup seenaknya jidat kita, istilah kasarnya. Tuhan sudah membebaskan kita, tapi bukan berarti untuk kita bablas. Bebas hidup seenaknya enggak, tapi ada hal-hal tertentu untuk kita bisa dapat menyembah Dia dengan lepas, datang kepada Dia, enggak perlu untuk lepas kasut lagi, enggak perlu untuk memakai hal-hal apapun lagi. Karena kita adalah baitnya Tuhan. Dan jika kita adalah baitnya Tuhan, bahwa kita membawa kebenarannya Tuhan. Tubuh kita adalah baitnya Tuhan, dan jaga itu baik-baik sebagai kebenarannya Tuhan. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Mazmur 150 ayat 6 dibilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadikan hidup kita, yang Tuhan sudah pilih hidup kita, selamatkan hidup kita, memberikan karunia yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah hidup kita menjadi baitnya, bait kebenaran dari firman itu sendiri. Untuk kita menjadi dampak, berkat buat banyak orang. Dan tidak memusingkan akan permasalahan diri sendiri. Belajar untuk hidup menyerahkan diri kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Bukan pasrah, tapi berserah kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kita harus belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Bapa, kami mengangkat tangan kami, tanda berserah kami kepada Engkau. Dengan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami. Apapun yang ada pikiran kami dan hati kami Tuhan, Engkau mengetahuinya. Dan saat ini Tuhan, tanda penyembahan kami adalah kebesaran kami kepada Engkau Tuhan. Untuk mengenali pribadi-Mu Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau. Sebagai anak-anak muda Tuhan, pimpin kami, tuntun kami Tuhan untuk terus hidup di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bukan di jalan pemikiran kami, kemauan kami, keegoan kami. Tapi biarlah kami terus berjalan Tuhan, apa yang Tuhan tuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membukakan setiap pemikiran kami. Apa itu tentang worship. Bukan hanya sekedar menyembah di dalam kebaktian atau di dalam gereja saja. Tapi itu setiap hari kami kumandangkan kehidupan kami kepada Engkau. Memuji Engkau di dalam hati kami. Untuk kami semakin mengenal dan menghidupi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah firman-Mu itu semakin tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan berbuah sehingga menghasilkan pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk didikan-Mu yang luar biasa ini. Kami memberikan hidup kami sebagai tanda penyembahan kami ke dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus